Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul tinjauan yuridis terhadap pinjam meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Labang Bandarta Stompul dan saya juga ditemani oleh teman saya Nafal Arif Pratama, Rizky Aulia dan Aramiko Taufik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dijelaskan teman saya Nafal Arif Pratama. Ya, Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan perjanjian pada umumnya. Dalam hubungan hukum itu, tiap pihak mempunyai ada hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lainnya wajib memenuhi tuntutan itu. Dan sebaliknya, pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang berpiutang. Sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut disebut dengan debitor atau yang berutang. Dengan demikian, dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor, berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau undang-undang. Hak lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai istilah kontrak atau agreement. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 13.1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa sesuatu perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Aulia. baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Noval. B. Perjanjian pinjam meminjam. Mengenai perjanjian pinjam meminjam, pengaturannya terdapat dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menentukan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan pengertian di atas, maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang itu musnah, maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri. C. Implikasi yuridis putusan A quo tentang pembatalan perjanjian. Menganalisis implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 451 BDTG 2012 PN Jakarta Barat, maka terlebih dahulu dilihat putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu Majelis Hakim menolak permohonan banding yaitu NIN AM Ltd serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 451 BDTG 2012 PN Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2013 dan menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat pengadilan. Agar dapat menilai alasan hukum legal reason dari lahirnya putusan tersebut, maka perlu dipahami mengenai alasan-alasan pembanding mengajukan banding dalam putusan kasus pembatalan perjanjian. Pembanding mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusan nomor 451 PDTG 2012 PN Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2013, khususnya yang menyatakan bahwa loan agreement yang dibuat antara NIN AM Ltd dengan PT Bangun Karya Pertama Lestari batal demi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Labang Stompul. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rizky Aulia. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Di antaranya adalah A. Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melorkan atau melakukan pengakuan. B. Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut. C. Apabila pengakuan yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni,
maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi kekuatan yang mengikat atau BND dan menentukan atau baseless ND. Pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali. Hal ini diatur dalam pasal 1926 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku. Baik, saya selaku moderator, saya juga sekalian menutup presentasi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.